Aduh, silakan. Materi hari ini tentang silaturahmi dan apa? Ya, silakan. Novia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, tadi dari sendiri Novia Alifatul Fauzia sebagai moderator, dan dua teman saya, Konita Maulidia dan Masyrifah, akan membahas tentang silaturahmi hubungan dengan tetangga dan persaudaraan. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Masyrifah. Pada Masyrifah dipersilahkan. Yang pertama, keutamaan silaturahmi dan ancaman memutuskannya. Keutamaan silaturahmi secara bahasa, silaturahim adalah kata majemuk yang terambil dari bahasa Arab, silat dan rahim. Kata silat dari kata wasal yang berarti menyambung dan menghimpun, sedangkan kata rahim berarti kasih sayang. Kemudian berkembang sehingga berarti pula peranakan karena anak yang dikandung selalu mendapat kasih sayang. Inti silaturahmi adalah rasa rahmat dan kasih sayang. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dalam pemberian yang tulus, sehingga kata silat diartikan pula dengan pemberian atau hadiah. Sedangkan menurut istilah, menyambung tali kasih sayang yang merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, termasuk di dalamnya binatang. Kasih sayang akan sanggup menjadi perekat tali persaudaraan antar sesama. Sebaliknya, permusuhan dan kebencian akan menjadi penyebab terputusnya tali persaudaraan dan persahabatan di dalam agama. Ibnu Al-Manzur mengutip pendapat Ibnu Al-Athir mengatakan bahwa silaturahmi adalah istilah lain dari berbuat baik, menyayangi, mengasihi, dan memperhatikan keadaan kaum kerabat. Silaturahim bukan sekedar kunjung mengunjung, akan tetapi yang lebih penting adalah upaya seseorang yang bersilaturahmi untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam sehingga dapat saling mengetahui, memahami, dan tolong-menolong antar sesama tanpa membedakan kedudukan, jabatan, ataupun kekayaan. Berikut hadis yang berbicara tentang anjuran silaturahmi, diantaranya an Abi Hurairah man ahabba an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyattaqillah wal yasir rahimah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, akan ditangguhkan atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali kasih sayang dengan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Artinya, Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Muslim. Berikut keutamaannya. Yang pertama ada silaturahmi bisa meluaskan rezeki. Allah akan melampangkan atau mempermudah orang-orang yang senang bersilaturahmi. Silaturahmi menjadi Allah. Ya benar. Orang yang rajin silaturahmi hidupnya dikenang orang sesuai dengan kebaikan-kebaikannya. Orang yang hidup senantiasa mendoakan baik ketika sudah mati atau masih hidup, sebab orang-orang yang ahli silaturahmi melakukan amal yang dilandasi kepentingan kebersamaan, kasih sayang, dan persaudaraan. Orang yang menyambung tali silaturahmi baginya memperoleh balasan, yakni kenikmatan atau surga. Melakukan silaturahmi menghasilkan perbuatan baik terhadap sesama. Inilah hakikat dari kebahagiaan. Yang kedua, larangan memutus silaturahim.
Menjalin silaturahim antar sesama sangatlah penting dalam kehidupan manusia, sehingga Rasulullah SAW melarang umatnya memutuskan tali silaturahmi, sebab memutuskan hubungan tali silaturahmi dapat menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Uyainah bin Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man min dzambi ajdaru ayyu ajjalallah li sahibihil uqbah fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah minal baqi wa qita'ati rahim. Artinya telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr telah mengkabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim dan Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya di dunia oleh Allah kepada pelakunya di samping azab yang disimpan bagi di akhirat daripada zina dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya memutuskan tali silaturahmi termasuk dosa, karena memutuskan tali silaturahmi berarti membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 22 dan 23 dan surah Ar-Ra'd ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Selanjutnya surah Ar-Ra'd ayat 25. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah telah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka lah itu memperoleh kekutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam. Dalam ajaran Islam, antar sesama khususnya antar anggota keluarga harus dijaga dengan baik karena keretakan keluarga bisa berakibat sangat buruk. Walaupun ada hadis yang menyebutkan larangan memutuskan hubungan itu selama 3 hari, namun hal itu menunjukkan adanya batas waktu maksimal yang harus dihindari. Jika terlanjur terjadi keretakan atau kerenggangan hubungan dengan kerabat atau siapapun, maka segeralah rekatkan atau perbaiki. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yubda'u bisalam. Muttafaqun alaih. Artinya, Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan seorang muslim memboikot saudara sesama muslim lebih dari 3 hari, hingga bertemu masing-masing mengabaikan pada yang lain, dan sebaik-baik keduanya ialah yang dahulu memberi salam. Menurut Imam Nawawi, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Rusdi mengatakan bahwa persengketaan harus diakhiri pada hari ketiga, tidak boleh lebih. Menurut sebagian ulama, di antara sebab Islam membolehkan adanya persengketaan selama 3 hari karena dalam jiwa manusia terdapat amarah dan akhlak yang jelek yang tidak dapat dikuasainya ketika bertengkar atau dalam keadaan marah. Sehingga dalam waktu 3 hari itu diharapkan akan menghilangkan perasaan tersebut. Dengan demikian, tidak akan dihalalkan bagi seorang muslim untuk bersengketa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, yang ditandai dengan tidak saling bertatap muka dan tidak saling menegur. La tunazzilu rahma ala qaumi fihim qati'ur rahim. Artinya,
rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Inna a'mala bani Adam tu'radu kullu khamis lailal jum'ah fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Artinya sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan pada hari Kamis malam Jumat, maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Konita. Silakan Konita. Baik. Yang B, memuliakan tetangga dan dosa bagi yang tidak membuat aman tetangganya. Pengertian tetangga secara umum ialah orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau bersebelah-sebelahan. Orang setetangga ini ialah orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya terletak berdekatan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita, orang yang tinggal berdekatan rumah dengan kita, sedangkan bertetangga adalah hidup berdekatan karena bersebelahan rumah. Tetangga dalam bahasa agama Islam dinamai jar, yang dari segi bahasa berarti dekat. Malaysia yang bertetangga dengan kita oleh sementara orang disebut negeri jiran, karena lokasinya berdekatan dengan kita. Makna dekat itu berkembang sehingga berarti juga menolong. Itu karena yang paling cepat dan dapat memberi pertolongan adalah yang dekat dengan Anda. Memang, tetangga mempunyai peran yang amat penting dalam ketentraman hidup. Karena itu, ada nasihat kepada yang membeli rumah, tetangga sebelum rumah. Sebentar. Karena betapapun indah dan luasnya rumah, penghuninya tidak akan merasa tentram kalau tetangganya mengganggu. Batasan tetangga masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa batasan tetangga yang muktabar adalah 40 rumah dari semua arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Ada pula yang berpendapat bahwa 10 rumah dari semua arah. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang mendengar azan adalah tetangga. Hal ini disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tetangga adalah yang menempel dan bersebelahan saja. Demi untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap tetangga, maka sikap dapat direfleksikan dengan cara memberi atau membantu logistik makanan, meminjamkan alat-alat rumah tangga, menjenguk ketika mendapat musibah atau sakit, bahkan dianjurkan untuk memberi bantuan dalam bentuk apapun kepada tetangga sekalipun non-muslim. Karena itu syariat Islam datang dengan membawa ajaran yang sangat mulia dalam mengatur hubungan dengan tetangga. Dalam syariat Islam dinyatakan bahwa tanda kesempurnaan iman dan Islam adalah berlaku baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Ini nampak jelas sikap lapang dada dan kelembutan hati Nabi SAW dapat dalam perilaku sehari-hari ketika menjalin hubungan dengan para tetangga. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil was-sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Seorang tetangga tidak dianggap beriman jika tetangganya selalu mendapatkan teror atau menyakiti tetangganya. Tetangga yang baik mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran agama Islam yang belum ditemui dalam peradaban dunia saat ini. Untuk dapat menjaga harmonisasi antar tetangga,
Maka ada beberapa etika yang harus diperhatikan kepada sesama tetangga berdasarkan sabda Nabi SAW antara lain. Yang pertama, tidak menyakitinya dengan perkataan atau perbuatan. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuhsin ila jarih. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumi falyaqul khairan aw liyaskut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Ya, Pak. Itu hadisnya salah itu yang di atas tadi. Coba diulangi lagi dong. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ajarahu wa maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kok tiba-tiba dhaifahu aja? Itu ada apanya itu? Ada ujungnya itu. Ada kalimat kurang ya, Pak. Falyukrim dhaifah. Ya. Yang mana? Kan ada 3 mangkana yu'minu itu, yang tengah-tengah itu kurang itu. Ya, ada yang kurang kan. Falyukrim dhaifah. Falyukrim, ya, falyukrim dhaifahu. Ada yukrimnya situ, kurang wanita. Ya, nanti tambahin nanti, itu kurang itu. Falyukrim dhaifahu. Lanjut dulu ya, Pak ya. Ulangi dulu hadisnya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumi falyaqul khairan aw liyaskut. Nah, itu masih kurang juga itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada wal yaumil akhirnya. Yang terakhir. Iya, yang terakhir berarti yang kedua sama yang terakhir tuh kurang berarti hadis. Kamu ngutip dari mana sih hadis itu? Tahu siapa? Ini bagian siapa, guys? Aduh, ini sih makalah ini. Nanti kita ituin, Pak. Maaf, Pak. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim dan lafaz ini, sedangkan Al-Bukhari meriwayatkan sebagian darinya. Yang kedua, bersikap dermawan dengan memberikan bantuan kepada tetangga. Dan Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW kana yaqulu ya nisa'a muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Oke. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian kaum wanita, janganlah sekali-kali kalian meremehkan pemberian seorang tetangga kepada tetangganya walaupun hanya berupa kuku kambing." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan tentang pentingnya memberi perhatian kepada tetangga dengan sabda beliau dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu an. Mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maza la Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisah." Artinya, malaikat Jibril berulang berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya. Muttafaqun alaih. Hal ini menunjukkan wasiat dengan tetangga tersebut meliputi penjagaan, berbuat baik kepadanya, tidak berbuat jahat dan mengganggunya, selalu bertanya tentang keadaannya, dan memberikan kebaikan kepadanya. Ini semua adalah bentuk perhatian dan motivasi syariat dalam menjaga dan menunaikan hak-hak mereka. Bahkan Rasulullah SAW menetapkan
pelanggaran kehormatan tetangga sebagai salah satu dosa terbesar. Di samping anjuran, syariat Islam juga mengabarkan ancaman terhadap orang-orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan Rasulullah SAW menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Beliau SAW bersabda, "Anna Nabi SAW qala la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu ila waman ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawayiqah." Artinya, demi Allah, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya atau kejahatannya. Muttafaqun alaih. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa, ya Pak. Memang ada pembahasan tentang tetangga ya? Di silabusnya ada pembahasan tentang tetangga. Kami mengikuti silabus, Pak. Oh ya, lanjut. Kalau memang ada, lanjut silakan. Oke. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa maksudnya khianat, zalim, dan jahat. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Hadis ini juga dalil larangan menjahati tetangga, baik dengan perkara atau perbuatan dalam bentuk perkataan, yaitu tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Beliau juga berkata, jadi haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin, dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Ada seorang sahabat berkata yang artinya, wahai Rasulullah SAW, si fulanah sering sholat malam dan puasa, namun lisannya pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan kepadanya, ia di neraka. Sebagaimana Imam Az-Zahabi memasukkan poin mengganggu tetangga dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Al-Mula Ali Al-Qari menjelaskan mengapa wanita tersebut dikatakan masuk neraka, disebabkan ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram dalam Islam. Lalu yang C, hadis-hadis tentang persaudaraan sesama muslim. Yang pertama, perumpamaan persaudaraan mukmin bagaikan bangunan. Wa Nabi Musa radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'i. Muttafaqun alaih. Abu Musa radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, perumpamaan persaudaraan mukmin bagaikan tubuh. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal hum. Perumpamaan kaum muslimin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai hadis-hadis tentang menggunjing dan mengadu domba. Yang pertama, tentang gibah tentang saudara. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu
tabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatsah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Lalu sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci." Beliau ditanya, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu, dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu." Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Yang kedua, tentang mencaci maki seorang muslim. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki orang muslim adalah kafir. Bagian E, hadis silaturahmi, hubungan dengan tetangga dan persaudaraan. Yang pertama, lapang rezeki dan panjang umur dengan silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dikatakan bahwa rezeki seseorang akan dilapangkan dan ditangguhkan ajalnya dengan bersilaturahim. Adapun yang dimaksud dengan ditangguhkan ajalnya adalah sebuah kiasan mengenai berkahnya usia dengan sebab silaturahim. Yang kedua, berbagi pada tetangga. Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Dalam riwayat lain, saya dipesan oleh saudara karib saya, Nabi SAW, jika engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya, kemudian perhatikan tetangga-tetanggamu, maka berikan kepada mereka selayaknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Dibuka sesi tanya-jawab, atau bagi yang ingin menambahkan silakan, atau ada sanggahan juga silakan. Sudah. Wanita udah, wanita. Sudah, Bapak. Oke, Novia, wanita. Silakan didiskusikan kalau ada masalah, kayaknya mukanya penuh masalah semua. Silakan ditanyakan makalahnya. Karena saya cuma hanya nempelin aja, saya cuma mendampingin saja. Kecuali kalau materinya materi yang perlu penjabaran banyak. Ini sifatnya kita harus banyak diskusi ya. Kalau teman-teman punya info atau punya hafalan hadis-hadis yang lain, silakan sampaikan terkait materi-materi yang kita bahas di hari ini. Silahkan dimulai. Pemakalah izin bertanya. Silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mia Salsabila, izin bertanya tentang hadis yang wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salati layalin. Yang 3 hari itu. Kan di situ di terakhirnya tuh dan sebaik-baiknya dari keduanya ialah yang dahulu memberi salam. Nah, maksud memberi salam tuh kan ini baikan ya, kita baikan setelah 3 hari ada masalah gitu, terus baikan. Nah, dan sebaik-baiknya dari keduanya itu yang pertama memberi salam. Salam itu maksudnya yang pertama menyapa,
tapi tidak dengan salam, maksudnya dengan kalimat salam, assalamualaikum, atau bagaimana gitu, atau hanya sebuah sapaan aja gitu. Baik, terima kasih Mia. Sama-sama. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ayo silakan yang lain. Oh, pada diam semua ya? Nggak ada masalah. Nah, Jelita nggak ada masalah nih. Ya udah kalau nggak ada masalah kita tutup ya. Ya Allah, Bapak. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mau jawab nih ceritanya nih. Nah dulu, Pak. Pak Malik kalau udah ditutup berarti ditutup. Ya udah tutup ya. Silakan Kaisa keluar. Kita meneruskan. Bercanda Kak, bercanda Pak. Bisa ya? Kamu belum pernah nanya loh satu semester di Kaisa. Sudah lah matiin apa lagi? Matiin kamera lagi. Saya keluarin kamu ya. Oke. Jangan Pak. Bentar Pak. Saya dijadikan apa host Jelita? Biar saya bisa ngeluarin Kaisa dari apa nih? Saya keluarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, jangan Pak. Ya, silakan diskusi. Apa masalahnya? Apa yang dirasakan? Silaturahmi itu apa ya? Saya mulai aja bertanya kalau gitu apa sama kalian. Silaturahmi itu apa ya? Makalah, Konita. Novia. Silaturahmi itu apa? Kalian membahas silaturahmi hari ini kan? Man arada ayyub satalahu atau man sarra ayyub satalahu fi atharihi wa yunsa'alahu man sarra ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi ya falyasil rahimahu katanya. Sambung tali silaturahmi. Silah ar-rahim itu apa artinya? Silaturahim itu apa? Dan ditujukan buat siapa? Wanita? Najib. Persaudaraan, Pak. Persaudaraan. Sederhana Untuk banget. menyambung Ya. tali persaudaraan, Pak. Sederhana banget ya. Yang lain ada yang bisa bantu nggak, Miftah? Pak. Nah, dia. Yang lain silakan.
Apa itu silaturahim? Kita sini silaturahim, membahasnya kita apa? Tidak boleh memutuskan tali silaturahmi barang siapa dalam 3 hari ayyahjur akhu la yahillu li mu'min ayyahjur akhu fawqa salasi ayamin. Itu kan hadis kan. Adalah halal bagi seorang mukmin itu mendiamkan, memutuskan tali silaturahmi selama 3 hari kepada saudaranya. Ya. Apa itu silaturahim? Salah satu amalan yang mempersatukan persaudaraan, menyambungkan tali persaudaraan. Yang lain silakan. Tali silaturahim itu kan Pak dari sila tali, rahim itu rahim, jadi tali yang mengikat persaudaraan sarahim, tapi juga bisa persaudaraan seiman gitu sih Pak. Begitu ya. Tahu sih definisi lengkapnya. Okay. Yang lain silakan. Jihan, bolak-balik muter-muter kamera itu tadi. Aduh, itu bocah itu ya. Kenapa ya bocah ya? Nafa. Ini kucing saya lagi ribut, Bapak. Goreng aja, goreng. Kucingnya goreng aja. Jangan dong, Bapak. Nggak jadi deh. Ya, apa itu silaturahim? Atau silaturahmi? Nafa, apaan itu apa silaturahmi? Nafa? Neng, apa itu silaturahim? Silaturahim tuh artinya apaan? Apa ya? Sil, wasolaya sil. Apa sil itu berarti? Menyambung rahmat kali Bapak. Menyambung. Silaturahim artinya tuh Menyambungkan. kasih sayang. Kasih sayang terhadap sesama. Kalau kamu mengunjungin pacarmu itu silaturahim nggak tuh? Iyalah Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Nah di Almas, apa itu silaturahim? Khadijah, apa itu silaturahim? Suaranya nggak jelas. Jelas suaranya. Dia teriak-teriak ke sana, kita nggak mendengarkan. Nggak dengar. Hubungan Kurnia. sayang juga. Kurnia, apaan tuh? Kurnia? Iya, Pak. Apaan? Sila itu kan artinya sambung atau menyambung. Hmm. Terus rahim itu kan kasih sayang, berarti menyambungkan kasih sayang atau menjalin kasih sayang. Oh gitu, iya. Berarti sama pacarmu berarti menyambung apa kasih sayang, silaturahim tuh ya? Hah? Iya ya. Beda lagi lah itu mah Pak. Oh beda. Kan tadi kata menyambung kasih sayang. Gimana sih kamu ini? Kan kepada Emang kasih sayang sama pacar doang Pak? Iya Pak. Enggak. Saya memberikan satu contoh, bukan sama pacar doang. Saya kan memberikan satu contoh. Habibah. Bib. Iya Pak. Apa itu silaturahim itu Bib? Habibah. Mungkin suatu beberapa perilaku untuk membangun hubungan Pak, hubungan. Yang namanya definisi itu nggak ada mungkin di sana. Mungkin itu malah bukan definisi namanya. Yang namanya definisi singkat, padat dan menyeluruh, bisa mencakup satu makna yang sedang ditanyakan. Apa itu silaturahim? Kan saya menanyakan definisinya apa silaturahim itu? Silaturahim itu Pak merupakan salah satu agenda utama di momen Idul Fitri. Apakah hanya ketika waktu Idul Fitri doang, habis itu diputuskan silaturahmi? Enggak lah. Kamu salah total karena momennya Idul Fitri itu sebenarnya di budayanya Indonesia saja yang ada kunjung-mengunjung itu. Di budaya di Arab itu di zaman Rasulullah nggak ada apa yang namanya silaturahmi apa. Silaturahmi itu tiap hari. Ya, di kita aja yang ada saling mengunjungi yang mudik itu budaya mudik itu di kita aja. Ya, apa itu silaturahmi? Ada yang tahu? Mau saya kasih tahu? Atau nggak perlu?
Kita tutup baca hamdalah ya. Alhamdulillah. Boleh Pak. Kan kita Boleh, udah Pak. mengatakan pendapat kita, Pak. Ya, kita Ya tutup udah, baca. kan tadi Bapak nanya sama kami, Iya. kami nanya sama Bapak, emang sebenarnya Iya. apa? Saya kasih tahu ya, jangan salah ngambek. kaprah. Jangan salah kaprah lagi. Ya, biar Jangan nggak salah galau kaprah lagi. dulu ya Pak ya. Ya, sil itu sil itu sambungan. Ya. Menyambung. Silaturahim, rahim itu arti rahim. Rahim itu artinya apa? Rahim. Siapa yang yang memiliki bukan kasih sayang. Rahim itu siapa yang memiliki rahim? Allah. Hah? Allah. Ibu. Ibu. Allah yang punya rohim. Allah, ya Allah punya rohim. Sifat Allah itu rohim, tapi tapi Allah Subhanahu wa taala ya menitipkan rohimnya di ibu kita, ya di ibu. Jadi yang namanya silaturahim itu ya hubungan kekerabatan yang mempunyai tali rahim. Jadi kalian mengunjungi saudara jauh, saudara yang mungkin nggak dikenal, tapi mempunyai hubungan kekerabatan, itu namanya silaturahim namanya. Kalau kalian mengunjungi pacar, mengunjungi teman, mengunjungi rekan kerja, itu bukan silaturahim namanya dalam Islam. Itu namanya ziarah namanya. Nah, kan kalau di Indonesia kalau sudah bicara tentang ziarah kubur kan? Ya, Pak. Sebenarnya ziarah itu mengunjungi orang yang di luar jalur kekerabatan, itu namanya ziarah namanya. Mungkin ada saudara-saudara, karena begini loh. Kita tuh kalau sama orang lain tuh bisa berlaku welcome, berlaku kita tuh mau ngalah dan sebagainya. Tapi kalau giliran sama adik, ya sama bapak, sama ibu, ini ada pembahasan kemarin ya, ada yang kadang nggak sesuai dengan ibu bapaknya dan sebagainya. Sering sekali terjadi gampang sekali memutuskan tali silaturahim itu. Makanya hadisnya silaturahim itu artinya menyambung tali kekerabatan tadi, yang punya hubungan rahim. Rahim ya mungkin dari nenek-nenek kita yang ketiga, keempat, kelima. Makanya orang Arab itu kan sangat menjaga hubungan tali silaturahim. Ya, makanya begini. Rasul itu pernah berpesan kepada para sahabat, berbaik-baiklah dengan penduduk Mesir, ya, karena kalian tuh masih mempunyai hubungan rahim dengan orang-orang Mesir. Berbaik-baiklah, kata Rasulullah SAW, kan pesan kepada sahabat. Kenapa? Ya, Nabi Ismail itu yang diletakkan Allah Subhanahu Wa Taala biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tanah yang tidak bertuan itu. Ya, ini sekarang Makkah sekarang itu dibawa oleh ayahnya dari Syam, kemudian diletakkan di Makkah. Ya, ibunya Nabi Ismail kan berasal dari Mesir. Siti Sarah Hajar itu kan berasal dari Mesir. Nah, jadi begitu ya. Rasul itu sangat menjaga yang namanya hubungan darah itu, hubungan darah. Ya, kenapa? Ya, nenek moyangnya orang Arab itu, ya orang Makkah itu, ya berasal dari Mesir sana. Nah, saking begitu jauhnya coba menjaga tali silaturahmi. Ya mungkin kita punya hubungan kakek dengan seorang, nah itu harus ditelusurin. Nah, itu bagian daripada silaturahim. Ya, nggak tahu kita di antara kita yang banyak ini mungkin kita mempunyai hubungan rahim yang bertemu mungkin di antara kakek kita yang keempat, mungkin kelima, mungkin nggak tahu kan. Kan nggak tahu itu apa di antara kita yang banyak ini. Nah, ini itu pesan Rasulullah SAW, sambung falyasil rahimahu. Makanya hadisnya ya, man sarrahu atau man aroda ayu besatalahu atau man sarru ayu besatalahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin dibukakan rezekinya, ya diluaskan rezekinya. Wa in sa'alahu fi athari, atau dipanjangkan umurnya. Ya, falyasir rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, disambung. Rahim itu disambung kembali. Ya. Karena begini, orang itu akan cenderung gampang memberikan rezeki kepada saudara sendiri. Ya, orang teman lebih percaya. Ya, lebih percaya memberikan apanya, pasti dibantu biasanya. Dengan adik sendiri, kakak sendiri, dengan ibu sendiri, dengan paman sendiri, pasti biasa dibantu. Kalau ada yang nggak mau bantu saudaranya, itu memang benar-benar medit namanya.
Ya, dibantu. Kalau susah dibantu. Ya, dan sebagainya. Nah, itu pesan Rasulullah SAW. Ya, makanya hadisnya barang siapa ingin diluaskan rezekinya, yaitu silaturahmi itu memperluas rezeki, memperbanyak rezeki. Ya, orang kalau ada hubungan kekeluargaan, ketika masuk ke instansi tertentu itu gampang masuknya, kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada hubungan, saya silaturahmi sama Pak Bupati. Bupati itu nggak ada hubungan, ya nggak mau mereka, kan nggak begitu. Tapi kalau ada orang dalam di sana, misalnya paman kita ataupun ketemunya di nenek-nenek kita dulu, kakek kita misalnya, itu dibantuin biasanya seperti itu. Nah, itu masuk yunsa'alau fi athari, ia yubsatu fi rizki, diluaskan rezekinya. Ya, koneksivitas tuh atau hubungan baik itu dengan kekeluargaan itu wajib dijaga. Nah, ya, wa yunsa'alau fi athari, dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya bukan artinya umur yang bertambah panjang, bukan. Ya, maknanya itu dalam kitab Al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi, ya, dan kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna daripada yunsa'alau fi atharihi, ya, yang dipanjangkan umurnya, ya, maknanya husulul quwwati fil jasadi. Ya, orang yang menjalin silaturahmi itu cenderung dia lebih sehat. Nah, kebalikannya orang yang menyimpan dendam pada saudaranya itu cenderung dia lebih banyak sakitnya. Sakit hati itu ya kalau disimpan itu membuat sakit badan. Ya, tapi kalau bertemu dengan saudara itu kan bertemu saudara yang sudah sekian lama tidak bertemu itu kan membuat kegembiraan tersendiri kan. Ada seorang ibu sudah lama tidak bertemu dengan anaknya sehingga ibu kesakitan, bahkan tidak bertemu dengan saudara anak itu kan bikin sakit jadinya. Ketika bertemu sehat. Nah, ini yang dimaksud daripada yunsa'alau fi athari, menambah kekuatannya dalam jasadnya, sehat bertambah. Ya, bagaimana? Silakan kalian baca dalam kisah Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf itu Yakub itu kan pernah buta. Butanya karena apa? Karena berpisah dari anak yang paling dia cintai, Yusuf. Ya. Satu sisi Nabi Yakub itu Nabi Yakub itu tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak yang 9 itu. Ya kan, karena Nabi Yusuf itu punya saudara kandung itu, Bunyamin. Sedangkan saudara-saudara yang lain itu saudara lain ibu sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang 9 ini bersepakat untuk menjerumuskan Nabi Yusuf kan. Ya, Nabi Yakub itu tahu bahwa Nabi Yusuf itu dicelakain oleh saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yakub sabar. Ya, sabar bercampur marah, bercampur sedih. Ya, sehingganya itu yang menyebabkan kebutaan mata daripada Nabi Yakub. Ya, sehatnya mata Nabi Yakub kapan? Sehatnya kapan? Ketika mendengar kabar, mencium bau Nabi Yusuf itu sampai ke Syam. Baunya aja yang kecium dari kejauhan itu ya, dahsyatnya dahsyatnya para nabi itu. Iya, dia bisa mencium baunya, inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun, kan gitu bahasa Al-Qur'an ya dalam surah Yusuf. Aku mencium bau Yusuf, padahal bajunya Nabi Yusuf tuh, rombongan yang membawa baju Nabi Yusuf tuh belum sampai ke Mesir ke Syam, belum sampai. Tapi Nabi Yakub sudah menciumnya. Matanya langsung sehat. Nah, itu salah satunya. Karena itu tadi, karena silaturahmi tadi itu. Itu baru bajunya, belum orangnya. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, barokah di umurnya, berkah umurnya. Orang itu kalau sering menyambung tali-tali silaturahmi, itu selalu diingat. Oh, dia baik banget ya, dia selalu bantuin, oh dia ini. Nah, itu yang membuat berkah umurnya. Boleh jadi usianya pendek tapi umurnya panjang. Ya, umurnya panjang. Usianya pendek tapi umur panjang. Bagaimana Rasul itu umurnya cuma 63 tahun tapi usianya 63 tahun tapi umurnya panjang sekali. Ya, karena yang namanya usia itu tidak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kan cerita ya. Yang namanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Kalau dia sudah sampai waktunya meninggal, nggak bisa dikurangin, nggak bisa dimajuin, nggak bisa juga diundurkan. Ya, tapi yang namanya usia, umur itu bisa dipanjangin. Ya Rasul.
Ya, umur cuma 63 tahun, tapi kebaikan usianya itu panjang sekali. Sampai sekarang tuh orang ingin seakan-akan Rasul itu masih berada di antara kita. Ya, itu berkah umur itu. Ya, berkah di umurihim. Wa taufiq bi ta'ah. Ya, bagian daripada silaturahmi itu kan bagian ketaatan. Kita diwajibkan untuk menyambut silaturahmi. Wa imarati awqati bima yanfa'u fil akhirah. Ya, menggunakan waktu yang sesuatu yang bermanfaat. Ya, makanya Rasul itu Rasul itu salah satu yang beliau jaga tuh ya hubungannya. Beliau hubungan sesama muslim, hubungan sesama saudara juga seperti itu. Rasul itu tidak pernah memutuskan misalnya ada saudara-saudaranya teman-teman Khadijah ya. Ketika di Madinah itu ada di antara teman-teman Khadijah itu yang ikutan hijrah dari Makkah ke Madinah, dan itu selalu Rasulullah menjaga hubungannya dengan teman-temannya Khadijah itu. Memberikan kalau giliran korban disisihkan bagian-bagian tertentu diberikan pada orang tua tersebut, sehingga sahabat-sahabat itu bertanya, itu nenek itu siapa sih? Rasul mengatakan itu temannya Khadijah. Ya, temannya Khadijah. Ya, ada lagi maknanya baqa'u dzikri jamil al-jamili ba'da mautiha. Ya, kebaikannya terus diingat setelah dia meninggalnya. Nah, itu manfaat daripada silaturahmi. Nah, jadi makna yunsa'alau fi athari, ya dipanjangkan umurnya itu artinya baqa'u dzikri, orang terus mengingat kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggalnya. Ya, setelah dia meninggalnya. Ya. Jadi begitu ya. Nah, itu jadi silaturahim. Adapun kalau kalian berkunjung Khonita berkunjung ke rumahnya Jihan berkunjung ke rumahnya Kaisa berkunjung ke rumahnya Neng Zenit berkunjung ke rumahnya Novi Muflihatul Zahro, itu bukan silaturahim namanya. Kecuali kalau kalian mempunyai hubungan kekerabatan darah misalnya. Ya, walaupun secara genealogi kita tuh berasal dari Nabi Adam ya. Ya, tapi sudah jauh banget itu hubungan hubungan dekat. Hubungan dekat. Hubungan yang punya kedekatan rahim, dekat rahimnya. Kalau Nabi Adam kejauhan rahimnya. Nabi Adam itu kejauhan. Ya, kakek kedua, kakek ketiga ke atas itu dekat lah itu. Nah, itu pesan Rasulullah SAW itu yang maksudnya aliasil rahimah itu maksudnya. Nah pun ya tadi sudah sampaikan satu teman mengunjungi teman lain itu namanya ziarah namanya. Menziarahi guru. Ya, makanya bahasa Arab itu kan azuru ustadi. Man tazuruha azuru ustadi, azuruha azuruka, aku menziarahin. Walaupun dalam kosakata KBBI bahasa Indonesia, ziarah itu nggak dikenal. Iya, kalau maka ziarah itu nggak, kosakata ziarah itu nggak dikenal dalam bahasa Indonesia untuk mengunjungi saudara yang masih hidup. Ya, karena ziarah itu dalam bahasa Indonesia itu identik dengan ziarah kubur. Kan begitu ya. Ya, ziarah kubur orang yang sudah meninggal. Tapi dalam teks keagamaan Islam, itu bentuknya ziarah itu mengunjungi orang yang tidak punya hubungan ataupun tidak mempunyai hubungan kedekatan rahim. Ya, antara kita inilah. Walaupun mungkin kalau ditelusuri mungkin di antara kita mungkin ada hubungan misalnya, tapi sudah jauh sekali mungkin. Ya. Jadi begitu ya. Itu namanya silaturahim. Jangan disalahartikan lagi. Tapi dalam bahasa Indonesia, kegiatan mengunjungi itu, ya kegiatan mengunjungi satu dengan lain itu, ya disebut silaturahim. Ya, silaturahmi lah. Tapi kalau dikembalikan ke teks aslinya, silaturahim itu yang mempunyai hubungan kekerabatan, mempunyai hubungan kedekatan rahim. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Pak, tadi Bapak kan nyinggung itu usia sama umur. Itu emang beda definisinya, Pak? Beda lah. Gitu, Pak. Umur itu, usia itu nggak bisa diperpanjang. Tapi kalau umur bisa diperpanjang. Kita sama ini tahunya usia sama umur itu ya, umurnya itu ya usianya sama. Begitu. Ya, itu maksud pengetahuan baru, Pak. Iya. Ya, ada kan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, ada orang yang usianya pendek kan, usia.
Ya coba apa itu bahasa saya aja ya, bahasa saya aja apa sebenarnya. Kalaupun ada yang apa yang menggunakan apa bahasa lain, karena ada orang tuh yang usia sama umur itu kan sebenarnya apa sinonimitas ya, sinonim ya, atau kalau dalam bahasa ulumul Quran yang mutarodif ya, taroduf, satu kalimat yang maknanya beda, yang maknanya satu, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, umur itu apa umur itu ya usia itu apa ya umur, tapi kalau andai apa, tapi bisa kita pinjamkan untuk sesuatu hal yang apa usianya bisa diperpanjang, ya umurnya bisa diperpanjang, ya bisa dibolak-balik aja sebenarnya sih, istilah saya aja sebenarnya. Ada orang usianya pendek tapi umurnya panjang. Umurnya apa? Umur kebaikannya, ya umur kebaikannya. Umur orangnya mungkin pendek, usia orang mungkin pendek, tapi umur kebaikannya panjang, terus diingat terus. Jadi maksud daripada maksud daripada saya itu apa keberadaan orangnya tersebut panjang umurnya, itu maksud saya tadi. Tuh, silakan yang lain. Iya Pak, soalnya Ustazah aku dulu yang ngajar bahasa pernah bilang gitu, perbedaan umur di bahasa Arab itu tuh bukan beda sama arti usia di bahasa Indonesia. Kalau umur itu kan dari kata amr gitu ya, jadi urusan gitu, perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah panjang perbuatan baik-baik kita, atau bahkan perbuatan yang buruk-buruk kita gitu loh Pak, kata Ustazah aku. Jadi orang yang doain barakallahu fi umrik atau silaturahmi memperpanjang umur itu adalah memperpanjang urusan kita di saat meskipun usia kita tuh udah kelar gitu, yang udah nggak ada lagi di dunia. Imaroh itu berasal umur itu berasal dari imaroh ya, atau makmur itu satu kosakata tuh. Umur, imaroh, makmur itu makmur apa arti makmur? Ya panjang, makmur itu sentosa, ya, sejahtera ya dalam bahasa kita lah. Yang jelas yang namanya makmur itu selalu berkesinambungan, makmur itu ya. Imaroh memakmurkan, imaratuddin, imaroh artinya kepengurusan ya, dan itu bisa dan itu konteksnya bukan terkait dengan terkait dengan usia ya, imaroh ya, walaupun juga kata-kata umur itu juga digunakan dalam konteks usia seseorang ya, usia yang bentuknya ajal tadi, karena dalam bahasa hadisnya sendiri ya, amaru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan, umur umatku itu antara 30 sampai 60 sampai 70 tahun. Itu usia kalau itu. Mana usia di sana. Ya. Oke, silakan yang lain. Yuk Novia. Tadi Mia nanya ya? Ya, Mia tadi nanya tentang yang dahulu memberi salam itu maksudnya hanya sapaan atau seperti apa gitu ya Mia ya? Nah, menurut kami Pemakalah itu memberi salam itu maksudnya yang pertama meminta maaf gitu loh. Jadi dia bukan sekedar salam assalamualaikum, tapi dia meminta maaf dan memulai percakapan gitu. Iya. Jadi yang berani meminta maaf itu lebih baik. Di redaksi lain nih ada di kata-kata terjemah hadisnya itu yang paling baik dari mereka adalah orang yang memulai percakapan dan salam. Itu lebih lengkapnya. Jadi memulai percakapan, jadi salamnya itu masuk ke ranah ya memulai percakapan gitu loh, untuk meminta maaf dan sebagainya, baikan gitu. Terus ada satu pertanyaan lagi ya, gitu ya. Tentang caci maki, apakah body shaming termasuk mencaci maki? Ya, shaming sering ya, body shaming. Iya, lagi jogging di teriakin. Enggak pengalaman. Menurut kami itu ya, karena itu termasuk membuat orang tersebut tidak nyaman dan tidak percaya diri.
Dan secara tidak langsung itu bikin sakit hati gitu. Ya, menyakiti hati tetangga kan tidak diperbolehkan. Jadi bisa dibilang termasuk sih, Mi. Beda bentuk aja. Baik, syukron. Makalah. Terima kasih kembali. Silakan yang lain. Bapak, kami pemakaian. Novia, silakan. Ya. Bapak, kalau saya mau nanya antara silaturahim sama silaturahmi itu sama atau beda ya, Pak? Ya, jadi kita nyebutnya silaturahim atau silaturahmi gitu, Pak? Yang benernya silaturahim, rahim bukan rahmi. Rahim artinya rahim. Rahim. Silaturahim, tapi dalam bahasa Indonesia disadur menjadi ataupun dijadikan teksnya menjadi silaturahmi. Asalnya ya silaturahim. Silah sama rahim kan. Rahmi nggak ada di dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab nggak ada rahmi, nggak ada. Ya, rahmi nggak ada, rahim yang ada. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia ya dijadikan apa? Jadi rahmi. Ya nggak masalah, sama aja, itu kan istilah-istilah saja. Makanya tapi walaupun demikian itu harus dikembalikan kalau ketika maknanya dikembalikan kepada bahasa aslinya. Ya, silah rahim ya berasal dari kata rahim. Rahman Rahim, Allah punya rahim. Ya, dititipkan di ibu kita ya rahim juga. Ya. Seorang bayi itu dititipkan di rahimnya, bukan rahmi kan, tapi rahim. Ya, menyambung ke keluarga itu ya silaturahim, bukan silaturahmi. Langsung silakan. Bapak, berarti konteksnya kalau kita pakai ke bahasa Indonesia pakai yang silaturahmi. Ya, silaturahim asalnya. Pokoknya asalnya silaturahim aja. Konteksnya. Walaupun dalam bahasa Indonesia makna silaturahmi itu sendiri itu ya apa mananya sudah bentuknya umum kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks keagamaan ya itu tadi harus dikembalikan ke konteks apa? Konteks teks keagamaannya. Ya, silaturahim itu yang menyambungkan tali persaudaraan yang mempunyai hubungan kedekatan rahim tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan silaturahim itu ya pokoknya ngunjungin aja silaturahmi. Mana silaturahmi? Silaturahmi ke mana? Ya ke guru. Itu apa? Dalam bahasa Indonesia ketemuan, silaturahim dulu ke tempat teman. Padahal kalau di apa ya nggak masalah sih konteksnya konteks apa yang dibicarakan misalnya silaturahmi itu digunakan buat apa? Buat mengunjungi saudara yang bukan saudara dan sebagainya. Oke, silakan. Yang lain. Silakan. Nggak ada? Udah cukup? Udah paham semua ya? Neng Asri, silakan Neng Asri. Mau nanya apa? Minhatul Maula, silakan nanya. Mia. Tanya. Biasanya banyak masalah di sini. Muka-mukanya muka penuh masalah semua biasanya. Jahat. Silakan. Bapak mau nanya lagi. Silakan.
Kalau emang tetangganya yang suka banyak omong gitu, kita gimana Pak? Baiknya diemin aja atau Maksudnya omongan yang lalu kayak berkata yang kurang baik gitu, suka menggibahkan tetangganya. ya, hiya min ahlin nar. Hiya min ahlin nar. Ya Allah. Ya, bahasa hadisnya. Ya, ada seorang fulana yaqumul laili wa yasumun nahari wa yatasaddaqu bi fudul amali walakin ya akan tetapi ada seseorang perempuan yang dia sholat malam tiap hari, sedekah tiap hari, kemudian sedekah dengan dengan hartanya, puasa, dia rajin, tapi dia nyakitin wayu di jarahu, apa kata Rasulullah SAW? La khairu fi, apa yang dia lakukan itu enggak ada manfaatnya. Dia min ahlin nar. Dia ya sebahagian menjadi sebagian dari penduduk neraka. Neraka terus Rasulullah. Tapi ada orang yang biasa aja puasa sholat ya puasa sholat 5 waktu aja. Nah, puasanya ya puasa Ramadan aja. Sedekah ya sekenanya aja. Tapi dia nggak nyakit tetangganya. Ya, apa kata Rasul? Dia min ahli jannah. Itu kan hadis yang kamu tuliskan situ kan Konita. Ada tadi ya? Ada. Ya, dia penduduk surga. Makanya di hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, itu penting sekali. Ya, memuliakan tetangga itu penting sekali. Makanya kata hadis Rasul yang lain menjelaskan bagaimana Rasul itu sangat mewasiati untuk berbaik-baik dengan tetangga, sehingganya seakan-akan tetangga itu bisa mewarisi. Itu kalau tetangga itu jangan disakitin. Karena salah satu orang yang nanti yang bisa memberikan pertolongan dan memberikan manfaat tatkala kita sedang berada di kesulitan itu bukan saudara kita. Saudara kita dari mana tempatnya? Siapa yang akan menolong kita ketika rumah kebakaran, rumah kebanjiran, rumah kemalikan, ada anak yang sakit? Kalau bukan tetangga, kan begitu. Ya, makanya kalau ada tetangganya yang ya tetap kita harus berbaik-baik. Lagi-lagi saya sampaikan, jangan sampai seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin ya. Hadisnya lau ahsanan nasi ahsanna wa in asa'an nasi asa'na. Enggak gitu cara pandang kita muslim itu enggak gitu. Ya, wala takun imma'ah kata Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan. Kalau orang lain baik, kami juga baik. Kalau orangnya baik, saya ikutan baik. Tapi kalau saya orangnya jahat, saya itu juga jahat. Itu nama imma'ah namanya. Enggak gitu ajarannya. Kalau orang lain baik, ya aku akan tetap baik juga. Kalau orang lain buruk, saya akan tetap jadi baik. Ya, saya akan tetap jadi baik. Itu salah satu contoh generasi yang bukan imma'ah, generasi yang enggak ikut-ikutan. Ya, generasi yang ikut-ikutan bagaimana? Yang kalau dulu Hollywood ikutan Hollywood, habis Hollywood berpindah ke Bollywood ikutan Bollywood. Ya, habis Bollywood pindah ke Korea ikutan ke Korea semuanya. Itu ikut-ikutan. Walakin katakan in ahsanan nasi ahsanna, apabila orang lain baik, kami akan tetap baik. Tapi kalau orang lain buruk, ya aku akan tetap baik, akan menjadi baik. Enggak tidak ke kiri ke kanan. Ya, dia akan tetap kokoh di tempatnya. Tetangganya baik ya tetap baik. Tetangga buruk pun ya diperlakukan baik. Itu perintahnya kan. Nah, itu perintahnya. Itu ya Konita. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Silakan. Mutiara Fitri Cahaya. Sali. Tanya. Ada masalah enggak? Ada masalah? Ada pembahasan hari ini yang mau ditanyakan? Ya ini bagian daripada bagian ada silaturahim, ada yang memuliakan tetangga. Dalam hadis lain itu menjelaskan seperti ini. Al-jar qoblad dar. Apa artinya? Al-jar qoblad dar. Apa artinya itu? Ada yang tahu artinya? Miftah, apa artinya Miftah? Al-jar qoblad dar. Itu Pak. Dar itu apa ya? Nggak tahu apa dar artinya. Dar itu apa? Dar gitu. Itu sekali.
Apa? Di Neng, sini artinya jangan komat kamit. Hidupkan dulu mic-nya baru komat kamit. Komat kamit ya. Apa? Artinya memilih tetangga sebelum membeli rumah. Itu benar. Ya, benar. Ya. Kita satu dar itu rumah artinya. Cari tempat tinggal. Dalam mencari tempat tinggal nih apa bagian daripada apa ya? Ini cara mencari ketenangan itu bukan dilihat dari rumah yang luas, akses tol yang dekat dengan apa? Dekat dengan keramaian, dekat dengan mall. Kan itu sekarang ya apa? Yang ditawarkan oleh apa agen-agen properti itu ya, dekat dengan apa akses jalan, dekat dengan apa mall, dekat dengan apa keramaian. Enggak gitu. Panduan Rasul itu al-jar qobladar. Cari tetangganya dulu, tetangganya baik atau enggak. Istilahnya lihat lingkungan dulu kali ya, Pak. Iya, benar. Karena keluarga kita itu, keluarga itu bukan keluarga kita ya. Kita. Iya. Keluarga itu ya keluarga kalian lah nanti, keluarga itu anak apa orang dan lain sebagainya itu akan dipengaruhi oleh keluarga, tetangga, terwarnai oleh tetangga. Makanya dilihat tetangganya dulu, tetangganya baik atau enggak, ya dekat sama masjid atau enggak, ya rumahnya bertetangga dengan masjid atau enggak. Itu cara apa, cara pemilihan apa, karena akses apa bertetanggaan dengan masjid itu penting sekali ya. Ya, bagaimana rumah itu dekat dengan masjid sehingga ya gampang untuk diakses, sehingga tidak menyulitkan mungkin bagi adik kita, bagi anak misalnya untuk menyapu masjid itu. Karena kalau rumah itu jauh dari masjid ya kayak misalnya ke masjid itu harus pakai motor dulu, itu kan akan kejauhan. Enak kan kalau jalan kaki dikit ketemu dengan masjid. Itu menjadi bagian dari apa? Menjadi bagian dari yang disampaikan panduan Rasulullah SAW dalam memilih kediaman, tempat kediaman. Kontrakan misalnya, lihat kiri kanannya. Kalau kalian manusia mahasiswa, ya mau cari kontrakan, lihat tetangga kiri kanannya. Kalau tetangga kiri kanannya pemabuk, pasti akan bising. Kalau kiri kanannya suka gitar-gitaran tiap malam nggak jelas itu kan, malam begadang, malam main gaplek dan sebagainya. Itu pasti nggak orang mukmin itu pasti nggak tenang berhadapan seperti itu, nggak tenang. Dia butuh ketenangan, dia butuh yang namanya, apalagi mahasiswa butuh belajar, apalagi kalian yang butuh murojaah dan sebagainya. Tapi kalau dekat masjid, dekat kiri kanannya tetangganya Islami banget, ya tidak ramah dan sebagainya, itu membawa ketenangan tersendiri. Coba kalau tetangganya tuh tetangganya rumahnya penuh dengan kehebohan terus. Ya, kadang-kadang piring melayang, kadang-kadang gelas berantakan, kadang-kadang sendok kemana-mana. Itu nggak tenang. Kita tetangga aja nggak tenang. Begitu. Ya, kadang-kadang ada tetangga yang dia tidak respect dengan kita, ada sampah ditaruh di rumah kita, itu nggak tenang. Ya, kalau ada orang yang tenang seperti itu aneh itu. Nah, makanya pesan Rasulullah SAW itu ya pentingnya apa yang namanya al-jar qobladar dar itu penting sekali. Ya, pilih-pilih, lihat tetangganya baik nggak ya? Ya, dekat dengan masjid atau enggak ya? Ya, jangan pilih rumah dekat dengan mall. Wallahi, jangan pilih rumah dekat dengan pasar. Kata Rasulullah SAW itu, khairu biqa'il ardi masajiduha wa syarru biqa'il ardi aswaq. Kata Rasulullah SAW. Tempat yang paling baik di muka bumi itu masjid. Tempat yang paling buruk itu pasar. Kalau ada orang milih rumah itu yang dekat dengan mall, dia sudah mewancanakan rumahnya dekat dengan tempat yang paling buruk di atas dunia. Iya. Tempat paling buruk itu loh. Iya. Tapi kalau dia mewancanakan mencari tempat yang dekat dengan masjid, itu Anda sedang bertetanggaan dengan tempat yang paling baik di atas muka bumi. Kata Rasulullah SAW. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Masjid-masjid itu tempat terbaik di muka bumi. Ya, seorang anak baik nih, dia tiap hari berada di pasar, itu sebutannya jadi apa? Pedagang, Pak. Anak pasar. Oh. Iya kan? Oh. Anak pasar kan jadi kan? Yeah. Konotasi anak pasar itu baik atau enggak? Enggak baik konotasinya. Tapi ada anak nakal banget. Tiba-tiba dia main di masjid. Jadi apa jadinya?
Anak masjid. Anak masjid. Positif nggak? Positif, Pak. Positif banget. Ya kan begitu. Makanya lagi-lagi saya bicara lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan itu mempengaruhi, baik mempengaruhi dalam aspek penamaannya, baik mempengaruhi dari tingkah lakunya. Ya, makanya kalian dalam memilih rumah itu, kalau ada agen properti yang menawarkan dekat akses dan lain sebagainya, itu bukan prioritas utama. Dekat dengan jalan, apa enak siapa? Dekat apa? Dengan jalan. Jalan itu kata Rasulullah SAW, jauh-jauh dari jalan kata Rasul. Gak enak apa? Dekat-dekat apa? Sama jalan itu berisik. Coba lihat, saya lihat teman saya dia di antara teman-teman kita yang hidupnya jauh dari keramaian itu tenang banget, dekat dengan masjid tenang banget. Iya, itu yang mau ketenangan itu. Iya, mau ketenangan itu. Nah, itulah yang sampai Rasulullah SAW, ad-dar qoblajar, al-jar qobladar. Ya, tetangganya dulu lihat kiri kanannya siapa, masjid atau enggak, orangnya baik atau enggak, tetangganya Islami atau enggak. Penting, itu penting banget, itu penting banget. Oke ya, silakan yang lain. Pak, kalau rumahnya dekat masjid sama mall gitu, dekat dua-duanya itu gimana, Pak? Ya. Masjid dekat, mall juga dekat, Pak. Ya nggak masalah juga sih. Yang jelas apa, lihat tetangganya lah. Secara menyeluruh lihat tetangganya baik atau enggak. Dekat dengan masjid tapi tetangganya jarang ke masjid, sampai dengan bohong juga lah namanya. Lihat juga. Terus Pak, kayak misalkan gimana? Kan gini ya, di real estate biasanya rumah-rumah kayak yang komplek gitu kan biasanya sering ya Pak, kayak mereka tuh individual Pak. Ya itu gimana Pak? Individual. Ya itu yang mesti diperhatikan, yang mesti Islam tuh nggak seperti itu ya. Islam itu tidak nafsi-nafsi. Makanya bahasa Al-Qur'an itu kan bahasa hadis itu kan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Kalau ada tetangganya cuek aja, egois aja, rumahnya nggak pernah dia apa, nggak usah tinggal di situ lah. Itu bukan ketenangan namanya. Tenang pun tapi nggak tatap-tatapan, nggak bicara kiri kanan apa dengan tetangga. Apakah itu bentuk ketenangan? Iya, enggak. Ketenangan kan apa? Bukan itu. Iya, justru ketenangan itu di mana di antara kita dengan tetangga itu saling bantu-bantu, itu tenang banget itu. Ya, nggak ribut, itu tenang banget itu. Ya. Nah, tapi kalau ada yang tetangga kita yang sebagiannya ada beberapa orang yang suka yang jahil, usil dan sebagainya, nah itu yang mesti disabar-sabarin. Makanya posisi kita yang seharusnya harus membawa ketenangan bagi orang lain. Jangan harapkan orang lain memberikan ketenangan kepada kita, yang memberikan ketenangan pada orang lain. Kalau sudah kadung bertemu dengan tetangga seperti itu. Itu ya. Ya. Jangan terpengaruh, jangan terperdaya, jangan kemakan promosi iklan perumahan bebas banjir. Bebas banjir penting banget ya. Perumahan dekat dengan mall. Ya, saya jarang ke mall, ngapain nggak? Apalagi mall sekarang harus ada kartu vaksin sekarang, ngapain? Iya, surat vaksin. Surat vaksin segala. Dekat dengan tol. Emang tiap hari kita main di tol? Enggak. Cuman akses saja Pak yang enak. Emang mau ngapain kalau dekat akses tol, ngapain? Emang mau melarikan diri? Enggak. Justru dekat sama tol itu bikin apa? Bikin berisik. Tiap hari mobil lalu lalang, ada bikin pusing dah. So ya, silakan. Yang paling tenang itu Jelita, ya rumahnya tetangga dengan kuburan. Pak, horor duluan Pak, astagfirullah. Rumah saya dong Pak. Tenang, adem, tetangganya nggak berisik, nggak rese, paling cuma didatangin ketok-ketok malam doang. Ketika dibuka dia orang yang nggak ada, itu ketenangan. Apaan ketenangan Pak? Yang ada malah itu. Rumah saya sudah kuburan Pak, tapi tiap hari sih. Biasa aja kan. Lagi pula itu yang dalam kuburan nggak akan ada yang namanya dia ngetok tuh, nggak akan ada. Itu mitos itu mitos tuh, nggak ada tuh.
Saya waktu pernah mondok di depan kamar saya itu kuburan biasa aja, nggak pernah tuh masuk tuh. Coba aja masuk, saya cekik apa ini. Beneran, saya waktu ngontrak waktu kuliah dulu itu di belakang kita tuh pekuburan. Kebetulan kamar saya itu waktu di Pasar Jumat itu di PTIK itu kontrakan kita itu, kamar saya paling belakang, paling dekat dengan kuburan. Itu anak-anak satu kontrakan saya itu ada 5 orang. Itu kalau saya nggak ada di rumah, itu pasti berisik dia di kamar saya itu. Ada gedor-gedor dan sebagainya. Ya, tapi giliran saya ada di rumah tuh biasa aja, tuh santai aja, nggak ada apa, nggak ada gedor-gedor, nggak ada gedor-gedor, nggak ada juga yang berisik di sana. Biasa, tenang. Nah, biasanya kayak gitu sugesti nggak sih Pak? Kalau kita nggak takut ya nggak bakal ada apa-apa. Iya, jin itu jin itu semakin kita takut ya semakin dia berani. Tapi semakin kita berani dia akan takut, kebalikannya. Ya, nggak ada yang namanya hantu gentayangan tuh nggak ada. Ada orang mati meninggal tiba-tiba terus malamnya dia datang ke rumah, nggak ada, itu jinnya itu, setannya itu, korinnya. Ya ada itu. Silakan yang lain. Oh malah bicara tentang jin sih. Ini gara-gara Miftah ini. Tentang jin. Oke, silakan yang lain. Pak, kalau kita tinggal di luar negeri gimana tuh Pak? Kayak di Eropa gitu. Pilih tempat tinggalnya. Iya, nggak apa-apa. Silakan aja. Apa ya Pak? Saya di Eropa nih Pak. Iya. Saya aja di apa dia? Saya aja di pegunungan tuh itu. Saya lagi di pegunungan, jadi di Bromo sekarang. Tenang di sini, tenang. Baik, ya nggak apa-apa. Asal lihat apa lingkungan, dimanapun ya, dimanapun itu apa buminya Allah lah. Cuman ya ketika memilih tempat tinggal tuh, ya penting sekali. Akankah alangkah sengsaranya kalau kita berada di sebuah lingkungan, misalnya di lingkungan misalnya. Saya pernah sekali ke Bali dalam rangka pertemuan guru-guru Al-Qur'an itu lihat cari makannya apa di sebagian tempat ya. Ya walaupun cenderung memang komunitas non muslim itu mereka agak sebagiannya agak jujur mereka. Contoh ketika jualan misalnya itu jelas-jelas kalau di Bali itu ya makanan tidak halal. Ya babi panggang, ya anjing panggang di sana itu. Banyak di sana. Tapi kalau Anda kata komunitas kita seperti itu susah. Kalau susah cari makanan kan repot juga. Ya, kalau susah cari makanan repot juga. Cari makanan halal itu karena itu menjadi kebutuhan kita. Makanan itu kita jaga sekali supaya jangan sampai menjadi darah dan daging. Mana kalau darah dan daging itu ditumpukan dari sesuatu yang haram itu ya kata Rasul ya pannaru aula lahu. Ya neraka baginya. Itu penting sekali. Nggak nyaman kan kalau berada di wilayah yang mana susah untuk akses makanan halal, untuk mencari masjid aja susah sekali. Ya tetangga kiri kanan kriminal semua. Waduh, pusing ada seperti itu dah. Mabok ya. Mabok ya. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Masih ada waktu berapa? 20 menit lagi tuh. Bapak boleh nggak nyicipin bir? Nyicipin nggak ada minum yang lain. Kan nggak mabuk. Ya nggak sih, nggak tahu. Nggak ada. Ya, setiap sesuatu yang sedikitnya yang haram itu tetap haram walaupun sedikit. Ya, yang haram itu tetap haram. Saya nyicip bir dikit lah. Ya. Yang haram tuh walaupun dia sedikit ya tetap dia haram. Sekarang ada loh Pak bir halal katanya. Dia nggak pakai alkohol. Kan nggak tahu sih itu. Peletok. Tahu nggak? Itu enak. Bir peletok. Nah, kalau bir peletok apa-apa, silakan. Bir peletok itu kan bir peletok itu kan jahe itu sebenarnya. Ada rempah-rempah apa ya, bir peletok itu aja. Ma'askaro katsiruhu ma'askaro katsiru faqalilun haramun. Ya, segala sesuatu yang banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram, Jihan. Kamu nyobain?
Ya. Jihan, istighfar nak. Jihan mau nyobain? Kalau udah nanya gitu pasti mau dia, Pak. Mau sih. Tapi kalau haram enggak. Bapak, kalau kayak gini kan dekat masjid kan, terus kan kuliah kan, terus kayak keganggu gitu loh, Pak. Hati kesel sebenarnya, cuman karena masjid jadinya gimana? Mana? Ya diatur lah masjidnya. Atur di mikrofonnya. Atur mikrofonnya. Belum waktunya. Itulah kadang-kadang ya saya paham yang namanya apa Kalimantan Selatan itu kental sekali Islamnya. Tapi itu yang mesti diatur itu seperti itu. Mic-nya masjid itu harus diatur. Terkadang memang kelebihan tinggal di komplek itu juga karena di komplek itu memang diatur. Misalnya waktu azan, mic itu hanya digunakan waktu azan. Kalau ada pengajian ya pengajian itu mic itu hanya yang dihidupkan mic dalamnya. Itu mesti diatur sebenarnya. Jadi jangan sampai ganggu orang lain lah. Karena yang namanya orang itu mungkin ada anaknya yang tidur, ada apa itu mesti ada training buat pengurus masjid itu sebenarnya. Itu karena ketidaktahuan itu ya, karena tidak ketahuan pengurus masjidnya itu mesti diatur yang seperti itu. Jadi yang salah bukan masjidnya Jihan, orangnya yang salah itu ya, pengurus masjidnya. Masjidnya tetap khairul biqail ardi, tempat yang paling baik. Kalian carilah tempat yang paling tenang itu masjid. Wallahi tempat yang paling tenang itu masjid. Saya tahan berlama-lama Pak di masjid. Kalau saya lagi nggak ada di rumah, ya anak saya itu pasti cari saya Pak di masjid. Istri saya itu di masjid. Ya. Kita tahan berlama-lama di masjid tuh. Tapi kalau ada orang yang tahan berlama-lama di mall, nah itu bermasalah dia. Tempat yang paling buruk loh itu, mall itu. Astagfirullahaladzim. Ya, masih ada yang suka ke mall, yang dia lebih tenang berlama-lamaan di mall, masya Allah itu mall itu tempat apa? Kan pasar, mall itu kan pasar. Tempat yang paling buruk itu loh. Makanya kalau ada yang di antara teman-teman ini yang tahan berlama-lama di mall, giliran di masjid dia nggak tahan, panas badannya, diazannya orang lain, itu bermasalah Anda. Ya, silakan introspeksi diri aja lah. Kalau ada orang ditahan dia, ya itu bermasalah itu. Tip, silakan. Yang lain. Tapi ya Pak, katanya Nabi. Kenapa Nabi? Masjid itu bangunnya. Suaranya nggak jelas Nelvi. Kamu ngapain Nelvi? Nggak jelas suaranya. Oh ya maaf Pak. Putus. Ya. Udah. Ya katanya Nabi itu dulu pas ke Madinah setelah bangun Masjid Quba, mereka membangun pasar gitu Pak. Katanya pasar itu kayak peradaban. Salah. Pasar tuh belakangan. Pasar tuh baru dibangun kalau nggak salah. Pasar tuh baru dibangun pasca ya. Pasca perang Badar. Ya. Setelah bangun Masjid Quba, Rasul langsung ke Yasrib. Ya, Yasrib nama lain daripada Madinah. Yang paling pertama kali itu apa? Bangun masjid lagi, Masjid Nabawi. Bahkan pada saat itu rumah Rasul belum ada. Rasul itu masih nginap di rumah sahabat. Ya, menjelang yang namanya masjid itu Masjid Nabawi itu didirikan. Ya, pasca Masjid Nabawi didirikan, posisi rumah Rasul itu berada di belakang. Ya, kalau yang pernah ke Masjid Nabawi, rumah Raudhah sebelah kanan. Raudhah sebelah kanan itu kan ada ada makam Nabi. Itu rumah Rasul. Yang dulu waktu kiblatnya Muslim itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, posisi rumah Rasul itu di belakang. Ketika sudah menghadap ke Ka'bah, ya posisi rumah Rasul berada sebelah kanan, sebelah kiri ya jadinya. Ya, salah total itu kalau yang dibangun. Pasar Rasul itu baru ada nanti setelah sekian lama. Iya, berapa waktu? Enggak lah, salah sejarah yang salah itu Pak. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Oke, Pak. Iya, ada lagi silakan.
Oh iya Pak, saya tadi mau nanya ini lupa tadi di awal. Kan Bapak ini ya pas cerita tentang Nabi Yusuf itu ya Nabi Yakub ketika mencium bau cium bau Nabi Yusuf padahal Nabi Yusuf masih di Mesir gitu kan, itu mata Nabi Yakub langsung sehat kan Pak? Baru nyium aromanya. Nah, dulu saya waktu kecil pernah baca buku tentang Nabi Rasul, tentang Nabi Yusuf juga. Itu kalau di cerita saya, ini Pak, Nabi Yusuf ngasih jubahnya ke Nabi Yakub lewat anaknya itu yang ke Mesir. Habis itu dia usapin ke matanya. Baru itu, nggak buta lagi. Beda ya Pak? Iya sama lah, hampir sama itu sebenarnya. Arti begini, arti begini. Baunya Nabi Yusuf itu sudah tercium ya, padahal rombongan yang berasal dari Mesir itu kota metropolitan dulunya. Syam itu Palestina itu dalam Al-Qur'an tuh wajah abikum minal badawi. Badawi itu perkampungan Badawi, ya. Badawi perkampungan apa yang belum kota lah. Mesir itu udah lama menjadi kota metropolitan, kota besar lah, kota-kota. Makanya dalam sejarah kota-kota besar, kota-kota tua besar itu Mesir itu termasuk dalam kategori kota-kota lama. Yang duluan yang Makkah itu belum ada Palestina, Syam itu masih pedesaan, masih pedalaman lah, Mesir itu sudah ada, Mesir itu sudah jadi kota besar. Nah, jadi dalam perjalanan dari Mesir ke balik kampungnya itu baru tengah jalan itu sudah kecium baunya. Ya, kecium baunya, membawa bajunya Yusuf. Falqi ala wajhi yartadda basira. Silakan apa? Kita bicara ayat aja ya. Silakan dibuka dalam surah Yusuf itu, cerita tentang Nabi Yusuf itu. Ntar saya buka. Falamma fasolatil 'iru, ya kayak kan gini. Idhhab biqamisi hadha fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ya'ti basira, ya, fa'alquhu, ya. Serahkan ke ayahku. Ya, insya Allah ayahku akan bisa melihat. Dan nyatanya memang seperti itu. Ya, terlepas dari apakah dia di perjalanan. Ya jelas di perjalanan itu Nabi Yakub itu sudah mencium baunya Nabi Yusuf. Ya, pakaian Nabi Yusuf. Ya, fartadda basira falamma anja al-basyiru fa'alqaw ala wajhi fartadda basira. Ya, ketika wajunya sudah baru matanya kembali bisa melihat lagi. Yang saya soroti itu tadi itu tentang Nabi Yakub tuh sudah bisa mencium baunya Nabi Yusuf tuh, padahal rombongan yang bawa baju Nabi Yusuf tuh masih di perjalanan. Itu apa yang saya maksud tadi cerita. Silakan yang lain. Silakan. Halo, masih ada? Silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Tidak ada? Silakan ditutup Konita kalau nggak ada. Baik. Novia, mau nutup? Baik. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Dan terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya dan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.